Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Nugra dengan NIM I1A1211053, mahasiswa jurusan Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang pengelolaan kualitas air. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air adalah suatu proses untuk menjaga agar kualitas air tetap baik dan sesuai dengan kebutuhan ikan. Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan stres pada ikan, gangguan pertumbuhan, bahkan kematian. Oleh karena itu, pengelolaan kualitas air sangat penting dalam pembudidayaan ikan. Pembudidayaan ikan merupakan kegiatan yang membutuhkan perhatian khusus terhadap kualitas air. Adapun beberapa parameter kualitas air yang perlu diperhatikan dalam pembudidayaan ikan. Di antaranya yaitu ada suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, dan nitrat. Suhu air yang ideal untuk pembudidayaan ikan berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Untuk pH air yang baik untuk ikan berkisar antara 6,5 sampai 8,5. Oksigen terlarut harus cukup tinggi, minimal 5 ppm. Amonia, nitrit, dan nitrat harus dijaga agar tidak melebihi batas yang ditentukan. Adapun beberapa teknik yang digunakan dalam pengelolaan kualitas air untuk pembudidayaan ikan. Yang pertama ada pemantauan dan pengujian air. Melakukan pemantauan secara teratur terhadap kualitas air, yaitu menggunakan parameter seperti suhu, pH, oksigen terlarut, amonia, nitrit, nitrat, dan kekeruhan. Pengujian ini membantu dalam mengetahui kondisi air dan mengidentifikasi perubahan yang dapat memengaruhi ikan. Yang kedua ada sirkulasi dan aerasi. Memastikan adanya sirkulasi yang baik dalam kolam atau akuarium ikan untuk mencegah stratifikasi termal dan penumpukan zat-zat berbahaya di bawah permukaan air. Aerasi yang cukup juga penting untuk memastikan kadar oksigen terlarut yang memadai bagi ikan. Yang ketiga, ada pembersihan dan pergantian air. Membersihkan kolam atau akuarium secara rutin untuk menghilangkan sisa pakan yang tidak terkonsumsi, kotoran ikan, dan bahan organik lain yang dapat memengaruhi kualitas air. Pergantian air secara berkala juga memengaruhi akumulasi zat-zat berbahaya dan memengaruhi nutrien yang diperlukan oleh ikan. Yang keempat ada pengendalian kepadatan populasi, di mana mengelola kepadatan ikan dalam kolam agar sesuai dengan kapasitas lingkungan. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan akumulasi limbah ikan yang berlebih dan mengurangi kualitas air. Yang kelima ada penggunaan filter dan teknologi pendukung. Menggunakan filter mekanis atau biologis untuk menghilangkan partikel-partikel terlarut dan mengurangi bahan organik yang terlarut dalam air. Penggunaan teknologi seperti biofilter, ozonisasi, atau sistem filtrasi tambahan juga dapat membantu meningkatkan kualitas air. Yang keenam ada pemberian pakan yang tepat. Memberikan pakan yang tepat jumlahnya dan dengan kualitas yang baik agar mengurangi sisa pakan yang tidak terkonsumsi di kolam. Sisa pakan yang terlarut banyak dapat menyebabkan peningkatan amonia dan memengaruhi kualitas di perairan atau memengaruhi kualitas air pada pembudidayaan ikan. Yang ketujuh ada pengendalian penyakit. Melakukan pengawasan yang tepat terhadap kesehatan ikan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan untuk mengendalikan penyebaran penyakit. Penyakit ikan dapat memengaruhi kualitas air untuk peningkatan tingkat stres dan produksi limbah. Kualitas air yang buruk dalam pembudidayaan ikan dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada ikan dan operasi budidaya secara keseluruhan.
Berikut ada beberapa dampak negatif yang terjadi, diantaranya yaitu gangguan kesehatan ikan. Kualitas air yang buruk seperti tingkat konsentrasi amonia, nitrit atau keasaman yang tidak seimbang dapat menyebabkan stres pada ikan. Membuat ikan menjadi lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan parasit yang dapat mengurangi tingkat kelangsungan hidup dan pertumbuhan ikan. Yang kedua ada penurunan kualitas hidup. Kualitas air yang buruk dapat mengganggu kemampuan ikan untuk bernafas dengan baik. Kekurangan oksigen terlarut dalam air dapat menyebabkan hipoksia, yaitu kondisi di mana ketika ikan tidak dapat cukup oksigen untuk memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan, penurunan reproduksi, dan bahkan kematian massal pada ikan. Yang ketiga ada peningkatan resiko penyakit. Air yang tidak bersih dan tercemar menjadi tempat yang baik bagi patogen, penyakit, dan organisme patogenik lain untuk berkembang biak. Kondisi kualitas air yang buruk seperti air yang terkontaminasi oleh limbah organik atau bahan kimia yang beracun dapat memicu penyebaran penyakit dan infeksi di antara populasi ikan. Itulah tadi penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.